Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Memulai sapaan teduh di pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang setia, memberkati dan menjaga kehidupan kami. Di pagi ini Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau izinkan untuk kami jalani. Saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan yang menjadi bahan kita di hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jemaat Tuhan yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus berkata-kata kepada 12 murid ini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa Anak Manusia sudah akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, akan menerima olok-olok, hinaan dan diludahi, dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata tidak dimengerti oleh 12 murid. Mereka tidak paham apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Padahal ini sudah pemberitahuan yang ketiga, bukan yang pertama tapi yang ketiga. Kita bisa lihat di Lukas pasal 9 ayat 22 dan ayat 44. Berulang-ulang dijelaskan, berulang-ulang diberitahukan, tapi murid tidak juga paham. Mereka hampir setiap hari mengikuti Yesus pelayanan. Mereka hampir setiap hari mendengarkan pengajaran. Hampir juga setiap hari melihat kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Tetapi ketika diberitahu puncak dari tujuan Yesus datang ke dunia ini, mereka tidak paham. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, melihat ketidakpahaman, ketidakmengertian murid-murid Tuhan Yesus, mungkin kita bisa mengatakan bahwa kadang kita pun seperti murid-murid. Kita susah memahami maksud Tuhan. Kita sulit mengerti apa kehendak Tuhan. Padahal kita sudah lama mengikut Tuhan. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita rajin ke gereja, kita rajin melayani. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang mungkin di luar dari nalar kita, di luar dari apa yang kita inginkan, kita tidak bisa memahami sebenarnya Tuhan mau apa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jemaat yang terkasih, karena kita manusia seringkali mau memahami rencana Tuhan dengan menggunakan pikiran kita manusia.
Kita mau mengerti rencana ilahi, tetapi dengan ukuran manusiawi. Ukuran kita, orang yang ikut Tuhan, orang yang dipilih dan diberkati Tuhan, pasti hidupnya nyaman, sehat, berlimpah. Tapi kenapa kenyataannya justru semakin dekat Tuhan, kok rasa-rasanya tantangan hidup semakin banyak? Kenapa pergumulan semakin berat? Di saat seperti ini, marilah kita mengingat bahwa bisa jadi Tuhan sudah memberitahukan maksudnya kepada kita. Bukan sekali, bukan dua kali, sudah berkali-kali, tetapi kita kurang bisa memahami. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, di saat kita mengalami hal seperti ini, mari kita berupaya mencari tahu. Jangan bersungut-sungut, jangan berputus asa, jangan pesimis, tetapi mari kita berupaya mencari tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan melalui apa yang saya alami ini. Jemaat yang terkasih, minggu-minggu sengsara, kita sudah di dalam minggu Pasion yang ke-6. Ini kita menuju peringatan kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja setia dalam sengsaranya, apakah kita juga mau setia dalam sengsara ataupun dalam pergumulan kita? Kalau kita percaya, kalau kita imani ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa, pasti kita bisa setia di dalam setiap pergumulan, termasuk di dalam pandemi ini. Pergumulan kita semakin berat. Pandemi, banyak saudara kita yang terpapar. Bahkan mungkin Bapak Ibu jemaat yang terkasih pernah terpapar. Banyak yang mengalami duka cita, mengalami sulit ekonomi. Dan sehari-hari kita saling curiga. Kita memakai masker, kita menjaga jarak, kita mengurangi mobilitas kita. Aturan-aturan ini banyak membuat orang bersungut-sungut. Memakai masker itu sesak, mengurangi mobilitas. Bagaimana mungkin saya harus bekerja mencari sesuap nasi? Tapi bukankah semua peraturan yang sering menjadi sungut-sungut ini adalah cara Tuhan melindungi kita? Maka marilah kita tetap patuh, kita tetap menaati protokol kesehatan selama pandemi ini. Dalam segala peristiwa, mari kita berusaha betapapun sulitnya. Mari kita berusaha melihat segala peristiwa dari sudut pandang Tuhan. Mencoba mengerti, mencoba memahami apa yang mau Tuhan sampaikan. Sekalipun sulit dimengerti, tapi selalu dapat dipercaya. Sulit dimengerti, tapi dapat dipercaya. Dipercaya apa? Bahwa pasti akan mendatangkan kebaikan. Seperti sebuah lagu di Kidung Jemaat. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan Bapak Ibu jemaat sekalian, kebaikan saya dan kebaikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa menggunakan pikiran manusia untuk menyelami pikiran Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam segala peristiwa, peristiwa baik, peristiwa kurang baik, ini semua adalah satu rancangan baik dari Tuhan. Dan biarlah dalam diri kami ada kerinduan untuk mau mengerti, mau berusaha memahami apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan melalui segala peristiwa yang kami alami. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi tim gugus tugas di Klasis Jakarta Kalimantan. Terima kasih Tuhan sudah mengirimkan anak-anak Tuhan yang sigap dalam menyikapi, dalam melayani, dalam menyalurkan bantuan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar COVID-19 dan yang sedang juga dirawat karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota tim gugus tugas. Tuhan juga yang memampukan mereka. Tuhan juga yang menjaga agar setiap anggota gugus tugas tetap sehat dan kuat. Tuhan yang memberkatinya. Bapa, kami siap memulai hari ini. Kami berserah hanya kepada Tuhan saja.
karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.